Masih bersama Warta Aceh Petang hari ini dan saudara kita lanjutkan dengan informasi berikutnya. Panglima Komando Daerah Militer Kodam Iskandar Muda, Majen TNI Tatang Sulaiman menggelar silaturahmi dengan insan pers Banda Aceh dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2017 di Olah Balai Teguh Umar sore kemarin. Acara silaturahmi diisi dengan pemaparan tentang perkembangan terakhir situasi wilayah Aceh jelang pemungutan suara yang disampaikan langsung oleh Pangdam. Pangdam IM menegaskan, meski pemetaan daerah rawan sudah diklasifikasi dan kehadiran pasukan pengamanan di TPS bisa berjalan baik, namun partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya sangatlah diharapkan. Karena itu, TNI memiliki tugas membackup kepolisian untuk menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif pada setiap proses pelaksanaan pilkada. Kepada insan pers, Majen TNI Tatang Sulaiman meminta agar menyebarluaskan pengertian dan tujuan pilkada di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui menurutnya, pilkada 2017 pada tanggal 15 Februari besok memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pers, penggerak peran aktif masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pilkada. Pada prinsipnya kan Kodam ini kan membantu kepolisian. Di situ ada anggota kepolisian, di situ ada anggota TNI. Jadi kalau anggota polisi menetapkan daerah itu daerah masuk daerah rawan, nanti apa yang terjadi bagi anggota TNI. Sudah masuk 3.450 itu 1.645 yang langsung di bawah kendali Pak Kapolda, tentunya dalam hal ini Polres, yang 1.645 itu standby di wilayah suatu saat memberikan penebalan kepada pihak polisi. Pada pilkada 2017, Kodam IM menurunkan 1.800 lebih personel TNI di bawah kendali Kapolda dan 1.645 standby di wilayah Satuan Komando Pangdam IM. Jadi persiapan Kodam IM dalam rangka membantu aparat kepolisian organik dan BKO untuk pengamanan pilkada sudah maksimal mencapai 3.490 pasukan di 23 kabupaten kota. Tampak hadir pada silaturahmi tersebut Ketua PWI Aceh Tarwil Usman, Rakam IM, Brigjen TNI Ahmad Dalil Kadin, pejabat jajaran Kodam IM, Pemret, dan sejumlah pimpinan media cetak maupun elektronik. Pak Jarian dan Julus Fikri melaporkan dari Banda Aceh.